La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak dan cucu-cucuku sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 bulan penuh telah kita laksanakan kewajiban yang adalah rukun Islam yang ketiga, siam Ramadan. Berlapar-lapar di siang hari, berqiyamul lail di malam hari, sawam, qawwam, sawamun, qawwamun. Kita sempatkan setiap waktu luang untuk tilawatul Quran. Kita nikmati huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat. Kita usahakan sebanyak mungkin untuk bisa khatam 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari, 3 juz, 4 juz, bahkan ada yang sampai 10 juz 1 hari. Menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, karena kecintaan dia kepada Allah, kesadaran dia sebagai seorang penguasa yang wilayahnya terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah, yang sadar kekuatan otakku dan pembantu-pembantuku tidak akan mampu menyelesaikan tugas khilafah ini kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Di malam hari bulan Ramadan, 1 malam dia bisa menyelesaikan Al-Quran 1 kali khatam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bulan Ramadan kita banyak istighfar kepada Allah. Kita perbanyak zikir dan tahlil. Kita perbanyak memohon ampunan dan hidayahnya. Dengan rela kita keluarkan isi dompet dan saku kita
karena kita sadar ini semua adalah milik Allah. Kita sebagai orang yang diberi amanah ingin membuktikan kepada ya Allah, amanah yang Engkau berikan telah saya tunaikan, aku pergunakan untuk kepentingan pribadiku, kepentingan keluargaku, dan kepentinganmu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berikan kepada fakir miskin dan mereka yang mustahil. Tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan kita usahakan agar setiap suap makanan yang masuk ke dalam perut kita usahakan agar setiap teguk yang membasahi bibir dan mulut kita betul-betul terdiri dari makanan yang halal, yang dari kehalalan itu menyebabkan kaki ringan untuk berangkat ke masjid, tangan ringan untuk membuka mushaf, mata ringan untuk membacanya, telinga ringan untuk mendengarkan tausiah, hati terseduh menangis pilu setiap kali mengenang dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Ya Allah, hamba-Mu yang penuh noda memasuki bulan Ramadan dengan harapan perbuatan-perbuatan yang telah aku lakukan yang Allah tidak ridhoi, Allah ampuni, dan buka hatiku menjadi orang yang mencintai-Mu, mencintai Nabi-Mu, mencintai syariat-Mu, mencintai ibadah kepadamu sebagai bentuk manifestasi dari penghambaanku kepadamu ya Allah. Setiap butir nasi yang masuk ke mulut, setiap tetes air yang membasahi bibir kita usahakan agar semuanya terdiri dari makanan yang halal belaka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para nabi dan para rasul firman beliau yang tercantum di dalam surat Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, manusia-manusia terbaik pilihan Allah untuk menyampaikan risalahnya, makanlah oleh kalian makanan yang halal. Setelah yang dimakan makanan yang halal, baru wa'malu sholihan, berbuatlah, beramallah dengan amal yang soleh. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan alim, itu maha mengetahui. Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran 22 jilid besar, memahamkan ayat ini dengan keterangan sebesar apa uang yang kita infakkan bisa diambil manfaat oleh masyarakat, kaum fakir miskin, kaum duafa. Sebanyak apa dana yang kita keluarkan untuk pendidikan Islam, tempat peribadahan Islam, untuk kepentingan perjuangan Islam, apabila di dalam harta yang kita infakkan itu ada sedikit
nilai haram yang terbawa. Nilai infak itu digambarkan dengan kata-kata kasarobim biqi'atiyah sabuhullam anuma'a. Surat An-Nur 39. Amal mereka laksana fata murgan yang tampak di mata orang yang kehausan di padang pasir, seakan-akan di depannya ada air yang berlimpah. Bergegas dia dengan semangat membaca, mendatangi air itu. Semakin jauh dia berjalan, semakin jauh pula air menjauhi dia, sampai akhirnya habis tenaga, sampai akhirnya habis kekuatan, sampai akhirnya habis keringat, lemah dia punya tubuh, dan mati terkapar dalam keadaan sia-sia. Orang yang haus kepada ridha Allah, orang yang haus kepada maghfirah Allah, yang mengamalkan hartanya, terdapat di dalamnya nilai-nilai yang haram, ibarat fata morgana, ibarat sesuatu yang seakan-akan sudah menjadi tabungan mereka di akhirat, tetapi pada hakikatnya sia-sia. Bukan hanya sia-sia, justru menjerat dia kepada kematian yang menyebabkan dia kehilangan segala-galanya untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sufyan Ats-Tsauri digelari Amirul Mukminin fil hadis, mengatakan, man afaqal harama libtighai mardhatillah, barang siapa yang menafkahkan harta haram untuk kepentingan agar dia mendapatkan ridha Allah, seperti orang yang mencuci kain kotor dengan air kencing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perasaan dia membersihkan sesuatu yang kotor, tetapi dia lakukan itu dengan menggunakan sesuatu yang najis, tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah suci. Ibarat yang disampaikan mengetuk hati kita masing-masing bahwa harta haram yang kamu nafkahkan untuk orang banyak, bahkan untuk istri tercinta, bahkan untuk anak-anak tersayang, di atas itu untuk diri kita sendiri, buahnya ibarat kain yang dicuci dengan air kencing, tidak menyebabkan kain itu bertambah bersih, tetapi bertambah kotor. Itulah sebabnya diingatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antudkhila fi fika haraman, antudkhila fi fika turaban khairun min antudkhila fi fika haram. Lebih baik kamu masukkan ke dalam mulut kamu tanah
Lebih baik kamu masukkan ke dalam mulutmu lumpur. Lebih baik kamu masukkan ke dalam mulut kamu debu vulkanik Gunung Kelep, lumpur Lapindo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulut yang senantiasa kita masukkan minuman yang segar, ke mulut yang senantiasa kita masukkan makanan yang lezat, mulut yang senantiasa kita ajak berkumur 3 kali setiap kali kita mengambil air wudhu, bahkan kita gosok dengan gigi, dengan pasta gigi, dengan siwak, sesuatu yang sangat kita cintai. Kata Abu Hurairah, lebih baik kamu masukkan air comberan yang ada lumpurnya. Lebih baik kamu masukkan tanah ke dalam mulut kamu daripada kamu masukkan makanan yang haram ke dalam mulut kamu. Allahu Akbar. Rasulullah mengingatkan seorang musafir yang berdasarkan janji beliau, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ketika suasana sepi, di saat manusia lelap dengan tidur dan mimpi indah. Madda yadahu ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit. Wa ma'kaluhu haramun wa masrafuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa anna yustajabulah. Menangis dia di malam yang hening, basah wajahnya dengan air mata, basah bajunya dengan air mata, basah tempat sujudnya dengan air mata. Dia berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Tapi makanan yang dia makan, makanan yang haram. Minuman yang dia minum, minuman yang haram. Piring tempat dia makan, piring yang haram. Sendok tempat untuk menyendok, sendok yang haram. Bahkan tisunya, bahkan tusuk giginya, bahkan air cuci mulutnya, termasuk buahnya, semuanya haram. Dia kerjakan sholat tahajud dengan sajadah yang haram, memakai baju yang paling indah, baju paling indah yang haram. Dia pakai minyak wangi yang haram. Dia pakai sarung atlas yang haram. Karena yustajabulah, mustahil. Apa yang Rijal Jamal fi sambil khiyafah, begitu surat Al-A'raf ayat 40. Mustahil doanya akan diterima oleh Allah. Seperti mustahil Ya. Karbon masuk ke lubang jarum. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Kita usahakan, sekali lagi saya ingatkan, agar setiap makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita kendarai, buku-buku tulis anak-anak kita, laptop mereka, HP mereka, internet mereka, betul-betul kita beli dengan uang yang halal. Baju seragam mereka, sepatu mereka, kaos kaki mereka, tempat tidur mereka, kamar tamu kita dengan kursinya yang mewah, sampai peralatan dapur, mesin cuci, kulkas, tempat untuk menyimpan makanan, semuanya adalah makanan yang halal. Uang yang dipergunakan untuk membeli betul-betul uang yang halal. Seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin. Dia adalah murid kesayangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah selama 10 tahun di Madinah, yang dia katakan selama 10 tahun saya melayani Rasulullah, tidak pernah Rasulullah berwajah cemberut kepada saya. Muhammad bin Sirin, muridnya Anas bin Malik, dalam usaha mencari rezeki yang halal, dia pinjam kepada seseorang untuk membeli 1 drum besar minyak zaitun. Dia bawa pulang, akan dia pindahkan ke botol-botol kecil, dia jual dengan harga yang mudah-mudahan mendapat laba, mudah-mudahan mendatangkan barokah untuk kebutuhan diri dan keluarga dia. Ketika drum tadi dia buka, dia lihat di dalamnya ada benda hitam berada di dasar minyak zaitun. Tanpa curiga sedikit pun dia ambil kayu, dia angkat pelan-pelan, dan setelah sampai di atas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bangkai tikus berada di dasar drum minyak zaitun. Kalau kita akan kembalikan kepada pedagangnya dengan alasan ini merupakan sesuatu yang najis, saya tidak berani menjual. Tetapi akidah seorang murid dari sahabat Rasulullah, seorang tabi'in, dia berpikir, seandainya ini saya kembali, bangkai tikus itu diambil oleh si pedagang, kemudian dibuang ke tong sampah. Pedagang mempunyai sifat pada dasarnya tidak mau rugi, kemudian minyak itu dijual kepada orang ramai. Satu-satunya orang yang mendapat dosa adalah dia, tetapi orang yang tidak mempunyai sangkut paut dengan minyak tadi, termasuk saya, akan mendapatkan dosa. Allahu Akbar, kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulullah, kecintaan dia kepada akhirat menyebabkan dia menggali lubang. Dia tumpahkan minyak tadi ke dalamnya, dia timbun dengan tanah. Selesailah urusan saya dengan Allah, tetapi saya masih mempunyai urusan yang sangat besar. Dengan apa uang pinjaman ini saya harus kembalikan kepada yang mempunyai, kepada pemiliknya? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Idza aqafallahu abdan ibtalah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tadi akan diuji. Semakin tinggi kecintaan Allah kepada seorang hamba, semakin tinggi ujian yang diberikan kepadanya. Karena tidak ada hamba yang lebih dicintai dibanding dengan para nabi dan para rasul, maka tidak ada ujian yang lebih besar yang diberikan Allah dibandingkan dengan mereka. Satu contoh saja, bayangkan bersama-sama, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kandung sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, pemilik uang meminta kepada Muhammad bin Sirin agar segera mengembalikan hutangnya. Dia bilang bulan depan diminta, bulan depan lagi. Akhirnya habis kesabaran, dilaporkan kepada polisi karena keinginan dia untuk menyelamatkan diri dari dosa dan murka Allah. Akhirnya Muhammad bin Sirin dimasukkan orang ke dalam penjara. Allah Akbar, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani, kata Nabi Yusuf. Ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan dengan ajaan wanita-wanita Mesir untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, menyimpang dari syariat dan hukum serta undang-undang. Wasiat Anas bin Malik, nanti kalau saya mati, yang mengimami sholat jenazahnya Muhammad bin Sirin.
Padahal dia berada di dalam penjara karena kemuliaan Anas, kebesaran Anas. Akhirnya dia dikeluarkan dari penjara untuk dibawa ke rumahnya Anas bin Malik untuk menyolatkan jenazah mereka, dan selesai sholat jenazah di penjara. Bertanya, bagaimana? Anda ingin sesaat menengok keluarga, anak istri yang kamu tinggalkan selama kamu berada di dalam penjara? Saya beri kesempatan. Jawab Muhammad bin Sirin, saya dikeluarkan sesaat dari penjara ini semata-mata karena izin untuk menyolatkan jenazah guru saya dan sahabat Rasulullah yang sangat dicintai. Jadi sangat salah kalau ini saya manfaatkan untuk meskipun 1-2 menit menengok keluarga saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita akhiri khutbah pada pagi hari ini dengan mengangkat kata-kata Yusuf bin As'ad rahimahullah, guru penulis hadis paling terkenal Imam Al-Bukhari. Apa kata dia? Apabila ada seorang pemuda yang energik, apabila ada seorang pemuda yang aktif datang ke masjid sehari 5 kali, melaksanakan sholat jamaah dan berusaha mengambil shaf pertama agar dia bisa takbiratul ihram bersama imam. Apabila ada seorang pemuda yang siang hari senantiasa berlapar-lapar karena siap, malam hari senantiasa bergadang karena qiyamul lail. Apabila ada seorang pemuda yang aktif mendatangi tempat-tempat pengajian, yang aktif kepada aktivitas Islam, kata setan kepada pembantu-pembantunya, jangan cepat-cepat kamu menggoda pemuda tadi. Cepat, jangan cepat-cepat kamu menggoda pemuda tadi. Kamu telusuri dari mana makanan yang dia makan, yang disediakan oleh kedua orang tuanya tentu. Dari mana minuman yang dia minum, pakaiannya, sepatunya, kendaraannya. Kalau itu semua berasal dari makanan yang haram, kalau bapaknya seorang perampok, bukan perampok tetapi pencuri, bukan pencuri tetapi pejudi, bukan pejudi tetapi koruptor, bukan koruptor tetapi berangkat ke kantor 5 menit terlambat dari waktu yang telah ditentukan, pulang dari kantor 5 menit sebelum waktu yang telah ditentukan. Apabila orang tuanya untuk meraih suatu prestasi di kantornya dia harus membayar uang. Apabila orang tuanya masih menyimpan uang di bank dan mengambil bunganya untuk menghidupi keluarga, baik itu bank-bank konvensional, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, termasuk bank syariah yang pada hakikatnya sama kejamnya dengan bank-bank konvensional. Jangan tergesa-gesa